Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini yang biasanya kita berbicara dan kita mengkaji, membaca kitab Misbahuz Zalam, Syarah Bulughul Maram, tapi untuk dua subuh maksudnya subuh ini dan subuh yang lalu, sementara waktu dari DKM Masjid meminta kita berbicara untuk tema khusus. Kalau yang di dua pekan kemarin saya berbicara tentang Ramadan dengan Ustadz Windo, dan sekarang saya diamanahi dan diminta untuk berbicara tentang fikih zakat ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya materi ini terulang di banyak tempat, tetapi tidak jadi masalah terulang, karena semakin diulang semakin mengingatkan kita semua tentang pentingnya materi ini. Nah, biasanya saya akan memulai supaya runut ya. Saya coba membaginya ke dalam beberapa poin. Yang pertama, ini penting untuk diketahui bahwa sebenarnya antara bulan Ramadan, antara puasa bulan Ramadan dengan zakat itu tidak ada hubungan yang signifikan kecuali untuk zakat fitrah. Jadi hanya zakat fitrah sebenarnya ada hubungan yang erat dengan bulan Ramadan. Sedangkan zakat harta, dia sesungguhnya tidak ada hubungan khusus dengan bulan Ramadan, karena secara waktu, kalau zakat fitrah memang waktu mengeluarkannya sangat identik dengan Ramadan, di mana mengeluarkan zakat fitrah sudah boleh dikeluarkan tanggal 1 Ramadan sampai akhirnya sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri di lingkungan masing-masing. Kalau di lingkungannya ada 2 kali sholat Idul Fitri, yang mana Ustaz jadi hitungan? Yang jadi hitungan yang menjadi pilihan kita pribadi mau sholatnya kapan. Kira-kira begitu ininya, perhitungannya. Sedangkan zakat mal, zakat harta, sesungguhnya kewajiban mengeluarkannya itu disesuaikan dengan capaian dari harta yang dimiliki itu sendiri. Kalau hartanya misalnya capaiannya nanti di bulan Zulqa'dah misalnya, maka sesungguhnya dia wajibnya bayar di bulan Zulqa'dah. Kalau seandainya capaian hartanya itu cukup syarat dan ketentuannya sampainya di bulan Rabiul Awal, sebenarnya dia wajib mengeluarkannya di bulan Rabiul Awal. Kalau sampainya di bulan Rajab, maka dia juga wajibnya membayar atau mengeluarkannya di bulan Rajab. Jadi tidak persis harus di bulan Ramadan. Makanya tugas amil zakat itu, dia tugasnya bukan tugas musiman yang hanya ada di bulan Ramadan saja. Amil yang benar-benar amil itu, dia tugasnya 1 tahun penuh, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua, tentu saja saat kita berbicara zakat, kita berbicara hilir ya.
Hilir itu kanan apa kiri? Kanan ya. Kita berbicara hilir. Sedangkan hulunya, inilah aktivitas mencari duit yang halal. Ini hulunya. Jadi apa yang saya bicarakan ini, yang ada di hilir ini, sebenarnya kepentingannya sama dengan saat kita berbicara tentang hulunya. Kalau kita selalu berbicara tentang hilirnya, sedangkan kita sendiri mohon maaf buntu, kapan kita mau menerapkan ilmu zakat ini, gitu kan? Maka hulunya juga penting dibahas. Dan saya kira di lingkungan seputar Masjid Baitur Rahman ini punya semua ilmu hulu, ilmu mencari duit yang halal, yang baik. Insya Allah sini ada. Nah, yang ini sebenarnya patut juga dibagi-bagi, dibagi-bagi. Bagaimana caranya supaya orang lain juga mendapatkan ilmu nyari duit, ilmu nyari duit. Yang ilmu nyari duit ini tidak diajarkan sementara waktu hingga saat ini secara spesifik di sekolah-sekolah. Saya juga termasuk yang akhirnya berpikir ulang, kenapa urusan duit malah tidak diajarkan secara spesifik di kelas-kelas. Misalnya dimulai dari SD, dimulai dari SMP, masuk dalam kurikulum, dan misalnya ada mata pelajarannya di lintas jurusan. Mau sekolah bidang bahasa, mau sekolah bidang misalnya IPS, mau sekolah di bidang IPA. Sebenarnya kita penting untuk berbicara masalah ini, karena duit ini adalah aktivitas yang setiap hari kita temui. Kenapa yang setiap hari kita temui justru tidak pernah kita pelajari? Setiap hari kita ketemu ini. Sedangkan yang kadang-kadang jarang-jarang terjadi dengan kita justru diajari dengan lengkap, ya. Nah, ini kalau didengar calon menteri pendidikan besok misalnya, kalau didengar, bolehlah nanti, maksudnya dirumuskan atau dipikirkan atau dikaji ulang tentang misalnya tambahan kurikulum dalam rangka membangun jiwa masyarakat Indonesia yang pandai mencari duit, gitu kan, yang pandai mencari duit. Ya tentu saja cari duit yang halal, ya. Pandai mencari duit yang halal. Karena sekali lagi, saya pribadi dari SD sampai ke perguruan tinggi, saya nggak pernah mendapatkan materi nyari duit di kelas, itu nggak pernah. Satu-satunya yang saya dapat materi zakat ini tentang duit dengan materi waris. Saya dapatnya materi zakat sama materi waris. Dua materi ini kalau udah kasih duitnya, kapan ngamalkannya? Kapan mengamalkannya? Kalau ada orang meninggal dunia buntu, justru yang meninggal dunia ini menanggung banyak hutang, nggak jadi bagi waris, jadinya malah bagi hutang, gitu kan. Anak pertama bayar ke yang ini, anak kedua bayar ke yang ini, anak ketiga bayar ke yang ini. Nah, juga masalah zakat juga sama, masalah zakat. Jadi Bapak Ibu semua, saya kira juga penting selain dari kita mengkaji permasalahan zakat, kita juga berusaha sedikit demi sedikit mengkaji permasalahan ini, ilmu nyari duit ini, bisnisnya. Kata Rasulullah SAW, rizki itu ada 20 pintu. Atau kama qila, ya. Rizki yang Allah berikan di muka bumi ini ada 20 pintu. 19 pintunya itu ada pada berdagang. Berdagang dengan seluruh jenisnya, ya. Dan satu pintu ini untuk amaliyat profesional, gitu kan. Ya, yang satu ini guru di sini, dosen di sini, PNS di sini, ASN di sini, gitu kan. Sedangkan yang 19-nya itu ada di pasar 16, ada di ruko-ruko, ada di mall-mall, ada di penjual gorengan. Itu penjual gorengan, saya dengar podcast, bisnis apa yang cukup efektif di bulan Ramadan ini? Ada yang jawab jual gorengan, tapi jual gorengannya jangan sikok gerobak, 10 gerobak misalnya. Jual gorengannya 10 gerobak. Kalau seandainya bersih dari satu gerobak ini misalnya, anggap baiklah misalnya 200.000, berarti dalam satu hari bisa 2 juta. Dalam satu bulan 60 juta. Bisa dia bayar zakat. Bisa dia bayar zakat dari bisnis gorengan ini.
Cuma jangan siko, kalau gorengannya baru siko, baru untuk diobain kaki. Saya dengar podcast baru-baru ini sebelum Ramadan, ada yang ngomong seperti itu. Nah, begitu seterusnya. Sekarang poin nomor 3. Sebagian dari masyarakat Islam ini yang kita temui di lapangan, obrolan tentang duit ini terlalu banyak sisi negatifnya, dan yang terjadi di dunia perustatan, di majelis ta'lim, di halaqah-halaqahnya, selalu berbicara tentang konsep zuhud di hadapan orang-orang yang memang belum kaya. Jadi tema zuhud itu disampaikan di musola-musola, di masjid-masjid yang jamaahnya belum berduit. Jadi tambah jadi yang tidak berduit ini mendapat pembenaran untuk apa berduit? Untuk apa? Untuk apa berduit? Nah, obrolan saya ini kalau seandainya didengar oleh Kementerian Agama yang akan datang, bolehlah misalnya diberikan himbauan supaya kompatibel antara keinginan negara bahwa misalnya 2045 Indonesia menjadi, atau masa-masa emasnya Indonesia, dengan masyarakat yang berpendidikan, dengan masyarakat yang punya pendapatan tinggi, itu coba ustadz-ustadznya diberikan semacam pengarahan supaya berbicaranya seide. Negara berbicara kesejahteraan, tapi ustadz-ustadznya berbicara tentang kezuhudan di bawah sini. Nah, ini sekali lagi ya, boleh tidak setuju, menurut saya pribadi materi tentang zuhud itu penting disampaikan, cuma disampaikannya di Masjid Baitur Rahman. Kalau di yang lain nanti berbicara tentang zuhud itu. Karena kalau kita berbicara Rasulullah SAW, Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud, dan kezuhudan Rasulullah SAW itu bukan dalam makna bahwa Rasul buntu, bukan. Kezuhudan dari makna Rasul, dari makna yang diterapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah duit gampang dicari tapi gampang dilepaskan. Easy come, easy go. Mudah didatangkan dan mudah juga dilepaskan. Kalau mudah didatangkan, tidak mudah dilepaskan, ini bahasa kitanya pelit. Bahasa kitanya pelit. Ini kalau dalam bahasa tasawufnya, mudah mendapatkan duit, tidak mudah dilepaskan, berarti duit ini sudah tertanam di dalam hati. Seharusnya yang di dalam hati ini bukan duit. Ini kata orang-orang tasawuf ya. Seharusnya yang ada di dalam hati ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit itu cukup sampai di tangan baik. Duit itu cukup sampai di tangan. Sekali lagi, ini yang kita perhatikan di lapangan, di realitas masyarakat. Sehingga kadang-kadang persepsi masyarakat terhadap duit ini agak aneh gitu kan. Di satu sisi mencela, tapi di sisi lain galak. Di satu sisi mencela. Coba perhatikan misalnya dari sebagian perilaku masyarakat kita. Kalau melihat orang yang berduit, bawaannya pasti skeptis, jaga jarak, jaga jarak. Oh ya, aku males bercerita dengan fulan bin fulan gitu kan. Nah, karena merasa dia berduit dan kita tidak berduit gitu kan. Kalau melihat misalnya ada orang berduit naik mobil gitu kan, serba salah ini, pintu tidak dibuka, kaget kata masyarakat, pintu tidak pernah dibuka, lewat ke sini kan, mobilnya masuk keluar, pintu tidak pernah dibuka. Kaget pintunya dibuka, lah salah pula kan, caknya nak ngamboknya kan. Nak ngamboknya. Jadi ada semacam suuzon yang berkepanjangan terhadap orang yang berduit gitu kan. Ada satu dua misalnya tetangga yang berduit, nanti obrolan yang tidak berduit ini ngomongnya kadang-kadang begini, ya udah tahu juga itu dari mana itu duitnya kan. Kosakata ini sering saya dengar di lapangan. Jadi supaya kita memperbaiki selera terlebih dahulu, maka perbaikilah dulu yang pertama adalah mindset tentang duit, bahwa duit itu tidak semata-mata hina, bahwa duit itu
bukan berarti sama dengan dosa, tidak juga. Tetapi duit ini adalah potensi yang bisa kita maksimalkan dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, mengamalkan rukun Islam yang 5. Orang kalau tidak berduit susah, bukan susah, tidak bisa bayar zakat, juga tidak bisa naik haji. Sekarang kalau mau mengandalkan misalnya haji reguler, saya tanya dengan sebagian teman yang di Kementerian Agama, di Palembang ini masa tunggunya 25 tahun, 20 sampai 25 tahun. Kalau mau yang plus itu kisarannya amannya $15.000. Kalau sekarang dolar 16.000, sekitar 240-250 juta. Ini pun masih nunggu haji plus. Kalau mau furoda naik lagi, bisa 260, 280, bahkan bisa 300 dan seterusnya. Nah, yang seperti ini tidak akan mampu dikerjakan kecuali oleh orang yang punya duit. Nah, berikutnya yang keempat, kalau seandainya sementara waktu kita belum masuk dalam kategori orang yang berduit, maka mulailah terlebih dahulu untuk melatih diri berbagi. Mulailah terlebih dahulu untuk melatih diri berbagi. Mulai dengan 5.000, 5.000 sudah terbiasa. Naik lagi 10.000, 10.000, 10.000 sudah agak biasa. Naik lagi 50.000, 50.000, 50.000. Naik lagi. Kalau lagi makan bareng, walaupun mungkin belum pacak bayari galo-galo, keluarkan duit 50.000, keluarkan duit 100.000 dan seterusnya. Ini semata-mata demi melatih jiwa berbagi. Karena kalau kita sudah jadi orang berduit dan jiwa kita ini tidak terbiasa untuk berbagi, biasanya tidak gampang juga bayar zakatnya. Sekarang kita ambil contoh sederhana. Kalau saya misalnya sekarang ini punya uang 1 miliar dan 1 miliar ini ada dalam tabungan saya dan ini sudah umurnya bertahun-tahun, maka zakatnya adalah 2,5% dari 1 miliar adalah 25 juta. Sekarang berani tidak saya mengeluarkan tahun ini 25 juta? Berani nggak saya mengeluarkan? Kalau berani, berarti insya Allah jiwa saya sudah cukup terdidik untuk mengeluarkan duit. Kalau seandainya selama ini kita adalah orang yang tidak gampang berbagi, melihat nominal 25 juta itu berpikir ulang, ay banyak ini selawi juta ini kan banyak, kalau nak dibagikan banyak ini, maka biasanya maju mundur, akhirnya malah tidak bayar zakat. Itu kalau 1 miliar. Kalau seandainya per hari ini tabungan saya misalnya 4 miliar 100 juta, berani nggak ngeluarin zakat mal tahun ini 100 juta? Tidak tekar Ustaz. Nah, kalau tidak tekar berarti antara semangat kita mengumpulkan duit, mencari duit, dengan semangat kita berusaha untuk berbagi, ini tidak berbarengan, tidak berbarengan. Maka ini bagus sekali. Saya dapat poin nomor 4 ini saat belajar fikih zakat juga dari beberapa masyayikh senior dari Timur Tengah. Rata-rata begitu. Jadi didiklah jiwa ini untuk berbagi, supaya akhirnya kita ini gampang untuk berbagi. Yang kecil-kecil sudah lewat, nah mudah-mudahan kaget dapat yang besar supaya kita bisa berbagi. Nah Bapak Ibu semua, ini mukaddimah 4 hal ini sebagai mukaddimah. Berikutnya, karena materi tentang zakat ini terulang, jadi saya tidak akan membahas seluruh sisi dari zakat ya. Saya akan membahas kira-kira potensi zakat yang biasanya mayoritas hanya ada di masyarakat kita, sekedar untuk mengingatkan ulang atau kita mengingat bersama-sama tentang teori dasar ini. Yang pertama Bapak Ibu semua, kita biasa menyebutnya dengan zakat emas dan perak, dan masuk juga lah akhirnya di sini adalah zakat uang kertas sama zakat tabungan nanti. Tapi versi klasiknya ini adalah zakat emas, biasanya yang paling banyak dipakai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. At-Taubah ayat 34. Orang-orang yang menimbun ya. Orang-orang yang menimbun harta emas dan perak dan dia tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kurung tidak membayar zakatnya,
Fabasyirhum bi'azabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka dengan azab Allah yang sangat pedih. Jadi menimbun emas, perak, duit, menimbun di sini maksudnya adalah jadi orang yang punya banyak duitnya itu tidak terhina selagi dia bayar zakat. Begitu dia tidak bayar zakat, maka berlaku surat At-Taubah ayat 34 ini. Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan ancaman azab yang pedih. Nah, kemudian praktek di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara nanti bahwa kepemilikan emas isruna misqalan, 20 misqal, itu ada zakatnya rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu 1/4 dari 10, 2,5 berarti ya, 2,5%-nya. Kemudian ditambah dengan syarat sampai haul. Nah, isruna misqalan, 20 misqal itu kalau dikonversikan ke gram berapa sekarang ini? Kalau kita baca di hampir semua buku fikih zakat, mayoritasnya akan berbicara 85 gram emas. Itu sampai ke ambang batas minimal, namanya nisab. 85 gram emas. Kalau sekarang misalnya emas kita ambil rata-rata 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Kalau kita konversi dari emas ke duit, ke tabungan, ke uang kertas. Nah, ini sudah sampai nisab. Jadi kalau saya misalnya hari ini misalnya di tabungan saya ada 100 juta misalnya, tapi jadi 100 juta itu baru hari ini. Kapan bayar zakatnya? Apakah besok? Enggak, bayar zakatnya tahun depan. Bayar zakatnya tahun depan. Persis di hari ini, usahakan dia ketemu 1 tahun persis. Ini namanya sampai haul. Kalau dibayarkan sekarang boleh, tapi tidak wajib. Karena zakat emas, zakat perak, zakat duit, zakat tabungan mewajibkan ketemunya 1 tahun. Nanti tahun depan lihat lagi. Kalau tahun depannya masih utuh 100 juta, memang jadi tabunganian, atau naik jadi 150 juta, maka tahun depan baru bayar 2,5% dari 150 juta. Emas dan duit karena dia setara, dia boleh digabung. Saya punya emas 50 gram, ini belum masuk nisab namanya. Tapi saya punya tabungan saya 100 juta, ini boleh ditambah 50 ditambah 100. Jadi 50 gram emas ditambah dengan duit 100 juta sama dengan berapa? Kalau kemudian dikeluarkan 2,5%. Jadi antara emas, antara duit kertas, antara tabungan itu sama, dia berlakunya sama. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau seandainya hari ini emas dan tabungan kita misalnya setara dengan 4 miliar misalnya, dan ini sudah bertahun-tahun, ini tahun yang kedua misalnya, atau ini bahkan tahun ketiga, di mana kita punya stabilitas tabungan yang tidak berubah-ubah atau bahkan naik terus kecenderungannya, maka di tahun ini berarti bayar zakatnya untuk emas dan duitnya, kalau misalnya 4 miliar ya 100 juta. Lumayan ini. Lumayan. Maksudnya lumayan berat untuk mengeluarkan ini. Baik, ini emas dan perak ya. Berikutnya, yang paling banyak setelah itu biasanya apa? Perdagangan. Zakat perdagangan ini nomor 2. Zakat perdagangan supaya enak dipotong di video. Nomor 2, zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau sedari awal misalnya begini, saya beli rumah KPR bersubsidi atau rumah yang bukan subsidi. Tapi di awal saya beli itu, saya sudah meniatkan nanti saya mau beli ini hanya untuk investasi dan nanti untuk saya jual. Nanti untuk saya jual. Nah, kalau seandainya ada yang seperti itu, maka rumah itu sebenarnya menjadi barang dagangan.
walaupun belum dijual sekarang, karena sedari awal dia sudah meniatkan waktu dia beli itu ini mau dia jual. Apalagi dia omongnya dengan keluarga, aku beli itu dasar baik, bukan untuk ditunggu, kaget kapan waktu 10 tahun lagi kujual itu. Ngomong dari awal dia seperti itu. Maka ini jadinya harta yang bakal diperjualbelikan. Nanti waktu menghitung zakat perdagangan, rumah ini masuk nanti. Rumah ini masuk nanti. Orang beli kambing. Ini biasanya masyarakat di bawah ini, masyarakat di desa-desa itu sudah jarang sekarang ini pelihara kambing murni hanya untuk pelihara. Jarang. Saya termasuk punya mamang yang kalau beli kambing sudah diniatkan nak dijual lebaran kurban. Nah, ini masuknya nanti bukan zakat kambing, zakat perdagangan. Hampir-hampir sekarang ini orang-orang yang mengumpulkan aset dengan niat untuk diperdagangkan mencari keuntungan, sebenarnya itu juga masuk dalam kategori harta yang nanti akan dihitung untuk menjadi zakat perdagangan. Ditambah dengan memang real perdagangan yang dia lakukan. Nah, sekarang harta atau aset yang diperjualbelikan ini berapa standarnya? Standarnya dikiaskan, disamakan dengan standar emas. Jadi kalau seandainya ada barang yang kita perjualbelikan, setara dengan 85 gram emas ke atas, dia sudah masuk dalam kategori sampai nisab. Kapan mengeluarkan zakatnya? Mengeluarkan zakatnya ketemu 1 tahun yang akan datang, namanya haul. Saya kasih contoh, misalnya saya jual apa kira-kira? Mohon maaf Ustadz Somad, saya izin ambil kata herbal misalnya ya. Saya misalnya jual herbal. Herbal yang saya perjualbelikan ini, bendanya ya, herbalnya itu misalnya totalnya misalnya 100 juta misalnya ya. 100 juta itu murni barang yang diperjualbelikan saja ya. Ruko itu tidak dihitung karena dia bukan yang diperjualbelikan. Motor untuk antar belanja itu juga tidak dihitung sebagai harta jual beli karena dia bukan diperjualbelikan. Jadi murni barang yang diperjualbelikan saja. Nah, kalau seandainya total belanja saya di barang dagangan ini 100 juta, berarti sudah sampai nisab. Berarti ini jualannya sudah besar, sudah besar. Mengeluarkan zakatnya tahun depan lagi. Kalau seandainya bisnis saya ini stabil dengan modal 100 juta terus seperti itu, maka barulah di tahun depan kita bayar zakat perdagangan 2,5% dari akhirnya. Nanti menghitungnya itu begini. Herbalnya plus uang cash, maksudnya uang cash yang hasil transaksi selama ini, plus kalau seandainya ada piutang itu hutang orang dengan kita kan, benar nggak? Hutang orang dengan kita yang dia belum bayar, dia ngambil herbal dengan kita 10 juta tapi dia belum bayar ke kita dan bakal dibayar. Nah, ini juga nanti dimasukkan plus-plusnya itu ya. Jadi wujud real barang yang masih ada plus uang cash hasil dari transaksi selama ini plus piutang yang orang belum bayarkan kepada kita sama dengan zakat perdagangan. Nanti dikeluarkan 2,5%. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya duit ada, emas ada, saya juga pedagang, maka dua-duanya nanti kena zakat di emas dan kena zakat di perdagangan. Kalau begitu rugi dong. Bukan rugi. Kalau begitu berarti bapak-bapak dan ibu-ibu menuju the real sultan gitu kan. Di sini kena zakat, di sini kena zakat, kaget di sini kena zakat, di sini kena zakat. Semakin banyak kena zakat, bersyukurlah kepada Allah, berarti semuanya masuk standar kena zakat semua pencapaian ekonomi kita selagi kita hidup. Ini perdagangan. Yang berikutnya, nah perdagangan ini nanti bisa masuk kemana-mana ya. Orang ternak bebek, ternak ayam masuk di sini juga nanti. Lele juga di sini kan, orang kalau mereka pelihara lele kan niatnya kan berdagang di sini. Makanya di bab dagang ini nanti bisa masuk semuanya. Dagang apa saja. Dagang material, dagang karpet, dagang handphone, dagang kurma. Itu jangan dikira dagang kurma itu omsetnya kecil, besar itu omsetnya. Dan dagang-dagang yang lainnya.
Berikutnya, nomor 3. Nomor 3 adalah zakat pertanian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang sudah kalian usahakan. Maksudnya rezeki yang sudah kalian dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari segala yang kami tumbuhkan dari bumi. Maksudnya hasil bumi maksudnya. Nah, ini salah satu ayat dalam surah Al-Quran yang akhirnya difahami oleh mazhab Hanafi terutama ya, bahwa zakat pertanian itu berlaku untuk seluruh hasil pertanian, berlaku untuk seluruh hasil pertanian. Dan konsep inilah yang akhirnya diambil oleh mayoritas lembaga amil zakat, baik Basnas nasional maupun Laz swasta, mengambil pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pertaniannya itu terbatas. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, misalnya pertanian itu adalah pertanian yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok dan dia bisa disimpan tahan lama. Selain itu, kalau dalam mazhab Syafi'i, dia tidak ada zakat pertaniannya. Misalnya apa yang tidak bisa tahan lama? Duren misalnya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i mungkin saja duren ini tidak kena nanti hasil, tidak masuk dalam kategori zakat pertanian. Karena dia tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Berarti kalau kacang-kacangan, jagung, kemudian padi, ini bisa tahan lama ini. Berbulan-bulan, makan bertahun-tahun. Nah, ini bisa. Nah, cuma akhirnya dalam dunia fikih kontemporer, khususnya di Indonesia, rata-rata Basnas maupun Laz itu mengambil pendapat yang lebih umum bahwa hasil pertanian itu maksudnya adalah seluruh hasil bumi, apapun bentuknya. Termasuk, balik lagi, termasuk kalau seandainya misalnya dia nanam dalam hal ini misalnya ya, karet misalnya, sawit, rambutan. Kalau dia punya rambutan 10 hektar, enggak kado, udah kasih zakatnya ya, kira-kira seperti itu ya. Mangga, duren, masuk semua nanti di sini. Di zakat ini, zakat pertanian. Nah, sekarang apakah zakat pertanian ini ada ketentuan yang lain? Ada, yaitu ketentuan nisabnya. Kata Rasulullah SAW, "Laisa fi maduna khamsati awsuq zakah." Yang pendapatan panennya di bawah 5 wasak tidak ada zakatnya. Itu berarti pendapatan panen di atas 5 wasak ada zakatnya. Sekarang 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu lebih dan kurang sama dengan 653 kilogram. Nah, karena biasanya kita menghitungnya dengan standar beras, kalau di Indonesia, maka mereka rata-rata akan berbicara 653 kilogram itu versi beras. Misalnya sekarang beras berapa sekarang beras? Anggap baik sekarang beras 20.000 misalnya ya. 20.000, 653 kali 20.000 berapa Pak Maulana? 653 kali 2? 653 kali 20.000 12 juta atau 13 juta? 13 juta ya misalnya. Nah, berarti setiap kali hasil pertanian, kalau dia panen, setelah dikeluarkan biaya panen, setelah dipotong misalnya upah segala macam, muncul angka 13 juta misalnya, maka dia masuk dalam kategori wajib bayar zakat pertanian. Apakah bayar zakat pertaniannya harus ada haulnya? Jawabannya tidak ada haul. Zakat pertanian itu dikeluarkan per panen. Kalau panen dalam setahun 3 kali, berarti 3 kali bayar zakat. Kalau ketentuannya masuk, yaitu hasilnya adalah 653 kg atau setara dengan 653 kg. Nah, sekarang berapa besarannya? Ini agak unik. Besaran persentase yang dikeluarkan untuk zakat pertanian ini agak besar, antara 5% sampai 10%. Kalau seandainya pertanian yang kita garap itu banyak mengeluarkan duit, butuh banyak duit, butuh ini, maka bayarnya 5%. Kalau seandainya pertanian yang kita garap itu tidak banyak mengeluarkan kos, hanya butuh hujan, sesekali paling dijengok, dikontrol bayar dikit-dikit, nah maka mengeluarkannya 10%. Nah, ini nomor 3. Sekarang terakhir,
Terakhir nomor 4. Karena rata-rata sekarang ini sebagian dari kita ini sumber rezekinya bukan dari pertanian, bukan juga dari perdagangan, bukan juga dari simpanan emas. Rata-rata kita ini adalah profesional yang bekerja di lembaga-lembaga tertentu. Ada yang dosen, ada yang guru, ada yang dokter, ada yang advokat, ada yang polisi dan seterusnya, yang juga punya penghasilan tapi penghasilannya bulanan. Apakah yang seperti ini juga ada hitungan zakatnya atau tidak? Nah, dalam hal ini kita misalnya berbicara tentang zakat profesi. Secara keberadaan zakat profesi ini termasuk zakat yang diperselisihkan oleh para ulama antara ada atau tidaknya. Tapi kalau yang 3 tadi sepakat para ulama ada. Tapi kalau zakat profesi sebagian dari ulama menilai ada dan sebagian para ulama yang lainnya juga menilai tidak ada. Terus yang menilai tidak ada, apakah para polisi, tentara, dosen, dokter bebas dari zakat? Tidak juga. Jadi bukan berarti sebagian dari ulama yang berbicara tidak ada zakat profesi lalu kemudian bebas dari zakat, tidak. Profesi-profesi itu tetap nanti pada akhirnya akan kena zakat dari sisi kalau dia punya tabungan nanti dia akan include di zakat tabungannya. Kalau dia belikan emas nanti bakal kena zakat emasnya. Jadi akan tetap ada pada akhirnya walaupun bukan atas nama profesi. Nah sekarang anggap saja sekarang di Indonesia ini rata-rata lembaga ambil zakat berbicara tentang zakat profesi. Sekarang bagaimana cara menghitung zakat profesi? Cara menghitung zakat profesi ini masing-masing lembaga ambil zakat itu menerapkan hal yang berbeda. Menerapkan hal yang berbeda. Sekurang-kurangnya ada 3 teori dasarnya. 1, cara menghitungnya persis disamakan dengan zakat pertanian. Semuanya. Jadi untuk penghasilan setara dengan 653 kg emas, dia sudah kena zakat profesi. Yang tadi saya sebutkan, kebesaran kalau kali 20.000. Tapi sekarang memang harga beras lagi mahalnya kan? Kalau seandainya 653 ini dikali 20.000 berarti 13 juta. Berarti untuk penghasilan 13 juta ke atas dia kena zakat profesi. Karena misalnya kerja kita itu rata-rata sekarang ini tidak terlalu berat ya, maksudnya dari rumah ke kantor kan, balik, dari rumah ke kantor balik, dari rumah ngajar, kebutuhan-kebutuhan tambahannya tidak terlalu banyak, maka keluarkanlah 10% berarti, atau iya keluarkan 10%. Tapi kalau saya pekerjaan kita tuh butuh ongkos dari rumah ke tempat kerja, butuh ongkos segala macam, maka kita boleh mengeluarkannya dengan 5%. Ini teori yang pertama, disamakan 100% dengan zakat pertanian. Yang kedua, disamakan dengan zakat emas 100%. Cara menghitungnya begini, kalau gaji kita 10 juta satu bulan dikali 12 berarti 120 juta dalam 1 tahun ini. Karena duit yang bakal kita dapat itu walaupun belum kita dapat tapi bakal kita dapat dalam 1 tahun itu 120 juta, berarti dia sudah melebihi nisab zakat emas. Nah, karenanya berarti yang 10 juta yang kita terima per bulan ini nanti dikeluarkan 2,5%. Boleh di akhir berarti 2,5% dikali 120 juta. Boleh juga di awal per bulan 2,5%, 2,5%. Ini teori yang kedua dan ini yang dipakai oleh MUI sebenarnya sekarang ini. Jadi pendapatan 1 tahun dihitung semuanya, kalau dia lebih dari 85 gram emas dia masuk dalam kategori zakat profesi. Sekarang yang ketiga, teori yang ketiga ini yang dipakai oleh Dr. Oni Syahroni dan kawan-kawan. Nisabnya mengikut nisab zakat emas. Salah. Nisabnya mengikut nisab zakat pertanian, sedangkan persentasenya mengikut persentase zakat emas. Kalau zakat pertanian 653, berarti kalau 653 kali 20.000 tadi berarti 13 juta kan? Berarti kalau ada penghasilan 13 juta karena zakat profesi, mengeluarkannya bukan 5%, bukan 10%. Persentasenya dikiaskan dengan zakat emas 2,5%. Maka teori yang ketiga ini dia menggunakan 2 kias. Nisabnya menggunakan kias zakat emas dan perak, persentasenya salah. Nisabnya menggunakan zakat pertanian, persentasenya menggunakan zakat emas. Nah, ini yang saya maksud dengan bahwa zakat profesi ini bagi yang setuju dengan zakat profesi, cara ngitungnya pun ada perbedaan. Kalau yang tidak setuju kalau jelas. Yang tidak setuju jelas, kami tidak setuju. Atau kami tidak sepakat ada zakat profesi, tapi bukan berarti selamat dari zakat yang lain. Bisa jadi dia nanti bayar zakatnya lewat zakat tabungan, bisa jadi dia bayar zakatnya dengan zakat emas.
Saya kira ini yang sangat urgen yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Jika memang ada hal yang mendesak yang harus ditanyakan, boleh. Kalau tidak ada, mungkin kita nanti ngobrol setelah ini barang 5 sampai 10 menit. Ibu-ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau ada pertanian ya, sawah. Nah, sawah itu menghasilkan padi dan beras. Nah, tapi beras itu tidak dijual, ditimbun untuk makan setahun. Apakah harus bayar zakat? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tetap harus dibayarkan zakatnya atas nama zakat pertanian, asalkan melebihi 653 kg. Misalnya punya sawah, hasil panennya 1 ton. 1 ton tuh 1000 kan? Hasil panennya 1000, 1 ton. Nah, berarti keluarkan dulu zakatnya. Kalau dia sawahnya butuh banyak pengerjaan, butuh banyak kos dalam mengelolanya, keluarkan 5% dari 1000 kilo. Setelah itu makanlah untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kami di kampung juga masih ada sawah, tapi caknya hasil panennya udah sampai 600. Jadi sawahnya kecil. Main julatan Pak Haji. Main julat. Sejulat 2 julat. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai penyaluran zakat kan. Kalau ada tetangga miskin misalkan yang masuk kategori 8 asnaf, dan ada saudara kandung yang juga mungkin ya masuk 8 asnaf, apakah kita harus memilih salah satu atau dibagi cara penyalurannya gitu kan? Yang satu saudara, yang satu tetangga gitu. Jawabannya ada 2. Yang pertama, boleh atau tidaknya kita membayar zakat kepada keluarga kita sendiri. Kaidahnya begini, kaidahnya boleh membayar zakat ke orang yang bukan menjadi tanggungan wajib nafkah kita. Yang wajib kita beri nafkah tidak boleh dibayarkan zakat untuknya. Maka yang wajib dalam nafkah ini khilafiyah nanti di para ulama. Siapa orang yang wajib kita nafkahi? Ada sebagian dari pendapat yang sangat meluaskan, ada sebagian dari pendapat yang sangat menyempitkan, dan ada sebagian pendapat yang cukup tengah. Saya ambil pendapat yang tengah, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang paling wajib untuk dinafkahi itu adalah ke atas dan ke bawah. Jadi ke atas bapak, kakek, buyut, ke bawah anak, cucu, cicit. Ini wajib diberi nafkah. Karenanya tidak boleh bayar zakat untuk orang yang satu garis seperti ini. Ke samping itu cuma istri. Berarti dalam teori mazhab Syafi'i, ke dulur, ke mamang diperkenankan memberikan harta atas nama zakat. Yang pertama ya. Nah, tinggal lagi mana yang lebih prioritas, apakah ke dulur atau ke tetangga. Maka jawaban nomor 2, kalau zakat kita itu agak banyak, bagi 2 saja, bagi 2. Tapi kalau zakat kita itu sedikit, yang kalau dibagi 2 tambah sedikit, maka pilih salah satunya. Sekarang mau pilih mana? Mau pilih dulur apa mau pilih tetangga? Dari sisi ikatan darah, dulur lebih dekat, tapi dari sisi keberadaan, tetangga lebih dekat. Nah, tinggal dipertimbangkan. Ini sama-sama kuat ini sebenarnya, sama-sama kuat. Harapan saya sih, saya berdoa zakat yang Bapak bakal keluarkan itu agak banyak dikit sehingga dulurnya kena, tetangganya juga kena. Dan kalau ngasih zakat, usahakan mencukupi. Misalnya dalam satu rumah itu orang miskin itu misalnya ada orang 3, yang kalau kita kasih zakat misalnya 2,5 kilogram, itu cukup misalnya untuk dia makan 2 hari 3 hari. Maka jangan kurang dari 2,5 kilo. 2,5 kilo ini jangan dipecah lagi, maksudnya jangan dipecah lagi. Dipecah jadi sekilo enggak bisa makan sekilo untuk orang 3. Untuk 2 hari 3 hari tidak bisa. Kalau untuk sehari mungkin bisa. Jadi ugnuhum di sini maksudnya adalah buat mereka itu cukup.
Ibarat kalau saya tidak punya duit, saya mau ke Indralaya. Ke Indralaya itu misalnya butuh ongkos 50.000. Maka kalau mau ngasih saya, jangan kurang dari 50.000. Yang kira-kira kalau saya dapat, alhamdulillah cukup juga akhirnya. Kalau ngasih 10.000 masih dapat pajak juga, tidak pajak jalan juga. Ya Ustaz, sebelum ditutup nanti, ini sekedar informasi. Kemarin kami mengadakan gepriar Ramadan. Alhamdulillah sudah 2 lomba. Pesertanya 27 orang, kebanyakan dari luar. Saya harap nanti jam 11 ini ada lomba passion, lomba mewarnai, lomba kaligrafi. Mohon Bapak Ibu yang punya anaknya silahkan nanti dari sebelum zuhur bisa didaftarkan. Juga kami ada booth-booth di depan, kalau yang nggak ikut lomba bisa bantulah booth-booth itu untuk diisi, diramaikan. Kegiatan itu insya Allah sampai maghrib biar bisa bukber para pesertanya di sini. Itu saja, mudah-mudahan kita ikut berkontribusi di gepriar Ramadan ini. Terima kasih. Baik. Ya, satu lagi terakhir, habis ini kita ngobrol biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Begini Pak Ustadz, pertanyaan saya sebenarnya ada 2 ini Ustadz. Ya. Yang pertama masalah zakat pertanian. Pertanian tadi, hasil pertanian. Nah ini di situ tadi waktu Pak Ustadz bacakan ayat tadi, di situ kan ada infak. Nah maksud saya infak sama zakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai zakat profesi. Mengenai zakat profesi ini misalnya apakah kita bayar zakat itu setelah kita keluarkan semuanya hasil yang kita dapatkan. Misalnya kita dapatkan 5 juta misalnya. Nah 5 juta ini apakah hasil 5 juta ini yang kita keluarkan zakatnya apa setelah kita keluarkan kebutuhan, misalnya hasil kebutuhan pokok. Nah kita keluarkan sekian-sekian, sisanya misalnya 1 juta. Apa yang 1 juta ini kita keluarkan zakat, demikian Ustaz. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Apa beda infak dengan sedekah? Sebenarnya infak itu lebih umum daripada sedekah. Jadi kalau mau ditaruh di atas, infak ini paling atas. Ini Ustaz, zakat, infak sama zakat. Ya, apa beda infak dengan zakat? Infak ini di atas zakat. Infak ini umum. Infak fisabilillah bisa, infak fisabilis syaiton bisa. Namanya juga infak. Infak untuk masjid, infak untuk organ tunggal, sama. Maksudnya bisa. Iya. Maksudnya nama infak ini adalah lebih umum. Untuk semua hal yang kita keluarkan, itu bisa kita sebut dengan infak. Iya, enggak. Ini dari sisi istilah dulu ya. Nah, di bawah infak ini, kalau infak fisabilillah, infak fisabilis syaiton, enggak kita bahas lagi. Ini maksiat semua. Ini baru kebaikan. Infak fisabilillah ini banyak lagi ragamnya. Ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada zakat nanti. Nah, barulah nanti di zakat ini itulah yang tadi kita jelaskan. Jadi zakat itu adalah bagian dari infak fisabilillah. Dia sama dengan wakaf, sama dengan nanti hibah seperti itu ya. Sama dengan hadiah ininya, masuknya setara dia. Iya. Enggak, saya sedang menjelaskan zakat itu bagian dari infak. Zakat itu bagian dari infak. Cuma karena dia berada di bawah kategori dia ini kan infak fisabilillah, fisabilis syaiton ya. Nah sekarang yang ini kita pecah lagi, infak wajib, infak sunnah, sedekah, hibah segala macam. Infak wajib, zakat. Jadi begitu ininya, turunannya. Jadi memang zakat itu adalah infak wajib. Infak sunnah sedekah biasa. Karena dia infak wajib, maka dia aturannya rigid, aturannya detail. Kalau infak sunnah aturannya fleksibel sekali. Boleh infak, boleh sedekah semuanya. Nah sekarang apakah zakat profesi dikeluarkan dari hasil bersih, apa dikeluarkan dari hasil kotor? Kalau aturan fikih dasarnya, zakat profesi itu dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang pernah saya jelaskan di masjid ini sama teman-teman BPKP, sekurang-kurangnya ada 3: sandang, pangan, papan. Jadi kebutuhan makan minum, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan kos rumah.
Nah, makanya di zakat profesi ini termasuk hal yang saya secara pribadi sampai saat ini agak kurang sepakat ya. Boleh tidak sepakat dengan saya, tapi saya pribadi agak kurang sepakat kalau zakat profesi ini dipotong secara sepihak. Dipotong secara sepihak. Kalau saya dapat gaji 8 juta, besar enggak? Tergantung. Kalau anak saya 5, kecil itu 8 juta itu. Makanya saya agak kurang sepakat kalau seandainya dipotong sepihak itu, karena masing-masing kita ini punya permasalahan yang beda-beda, Kalau seandainya gaji 8 juta untuk bujangan, besarnya itu potonglah, boleh. Tapi kalau seandainya gaji 8 juta punya anak 4, punya anak 5, si kok kuliah, si kok di pesantren, habis itu, tidak pacak nabung lagi. Makanya dalam hal ini zakat profesi ini lebih bagus itu diserahkan kepada pribadi masing-masing, jangan dibuat sistemik dipotong seperti itu. Ini pendapat saya pribadi ya, boleh setuju boleh tidak gitu kan. Karena pendapat saya pribadi ini mengganggu loka sebagian yang lain mungkin ya. Seperti itu gitu Pak penjelasannya. Tapi kalau seandainya mau dikeluarkan dari hasil kotor, berarti itu kebesaran hati dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau mengeluarkan zakat walaupun belum dipotong dengan yang lain-lain. Tapi kalau seandainya kita sudah dipotong pendapatan bersih, terus kita tidak bisa bayar zakat dong, ya bisa dengan jalur infak, dengan jalur sedekah. Kalau mau dari jalur zakat lagi, naikkan lagi penghasilannya supaya bisa bayar zakat profesi dari hasil bersih seperti itu. Makanya sekali lagi, gaji itu besar atau kecil itu relatif, tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Gaji 10 besar, gaji 10 juta, oh besarnya juga kan, dia punya anak 5. Kita akan dengar nanti cerita-cerita orang yang gaji 10 juta. Ustaz kami acak nabung lagi Ustaz, berapa gaji 10 juta? Oh. Seperti itu. Ya saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Ada Pak Haji? Bonus untuk Pak Ketua Masjid. Bersama mana? Ini misalnya Ustadz, ada orang berutang dengan kita, tidak bayar, boleh tidak dihitung sebagai zakat atau disedekahkan saja? Oke. Dan untuk zakat profesi sebetulnya Ustadz, ya boleh dihitung, boleh tidak. Misalnya kita ada uang, ini, pokoknya kami nyerahkan begitu, begini. Selain zakat profesi, lebihnya infak. Oh iya. Karena itu. Jadi jangan dihitung nian. Kalau dihitung nian enggak galak bisa keluar zakat. Siap. Siap. Baik, hutang itu ada dua. Ada marjuwul ada ghair marjuwil ada. Ada hutang yang ada harapan dibayar, ada hutang yang dak kati harapan dibayar. Nah, hutang yang ada harapan dibayar ini boleh dimasukkan ke dalam penghitungan zakat kita. Jadi Pak Haji misalnya akhir bulan ini hitung zakat, hutang dengan si fulan ada 100 juta, caknya bayar deh, masukkan 100 juta. Kalau yang caknya tidak bayar lagi, berarti tidak usah masukkan. Tidak usah masukkan ke dalam penjumlahan zakat kita nanti. Yang kira-kira sulit dibayar itu. Ada hutang 10 juta dengan fulan bin fulan, mau dak kata kabar ini, tidak usah dihitung lagi yang itu di dalam nominal yang bakal kita zakatkan. Jadi itu namanya kalau dalam istilah fikih marjuul ada dengan ghair marjuul ada. Yang berikutnya kata Pak Ketua, zakat profesi Ustaz jangan dihitung nian. Itulah yang tadi saya bilang, kalau seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu setiap kali mendapatkan gaji 10 juta langsung misalnya keluarkan misalnya 2,5%-nya tanpa harus dihitung-hitung pengeluaran saya A, B, C, D dan seterusnya, nanti khawatirnya malah tidak mudah berbagi. Dan itu memang yang tadi saya sebutkan, kalau mau seperti itu berarti itu kebesaran hati dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tentu saja ini bagi yang masih agak longgar Pak Haji. Kalau dia punya gaji 10 juta dan kredit nian 10 juta, pasti dia akan hitung-hitungan EKG dulu 2,5%-nya misalkan. Nah, jadi seperti itu. Sedikit Pak Ustadz bonus. Pertanyaan bonus. Oke, ini terakhir ya, karena saya jam 8 ada acara di Mariana. Oke, sedikit aja Pak Ustadz. Jadi pertama zakat profesi tadi, ada teman yang berpendapat karena penghasilannya setiap bulan itu sudah dipotong zakat 2,5%, lalu dia simpan, kemudian mengendap misalnya katakanlah 100 juta, dia katanya saya nggak perlu bayar zakat lagi karena sudah saya keluarkan katanya di awal katanya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Yang kedua,
Terkait zakat mal tadi Pak Ustadz, kan ada 8 asnaf yang terima itu kan. Nah, salah satu yang jadi perdebatan itu katanya tidak boleh untuk pembangunan masjid zakat mal itu. Ada yang katakan boleh katanya. Gimana menurut pendapat Ustadz? Terima kasih. Baik, nomor 1, sudah bayar zakat profesi, kemudian ditabung, tabungannya banyak, kemudian karena sudah banyak, sudah berlalu bertahun-tahun, dia tidak mau lagi bayar zakat tabungan atas dasar katanya sudah bayar zakat profesi. Yang seperti ini pemahamannya salah, karena sudah berubah Pak, dari dia dapat gaji atas nama profesi, sekarang dia berubah jadi tabungan. Dari atas nama profesi berubah jadi emas. Dari atas nama tabungan zakat profesi berubah jadi pertanian, berubah jadi hewan ternak. Nah, kalau sudah berubah seperti itu, dia nanti bakal kena lagi di yang lain. Nah, apa kena lagi? Berarti kita berduitnya kan, berarti kan? Ini mindset berduitnya kan? Berarti kita berduitnya. Iya, dia tuh udah galak mengeluarkan, dia tuh udah galak kena 2 kali itu kan. Baik, nomor 2, untuk pembangunan masjid. Memang satu di antara 8 asnaf itu ada kategori fi sabilillah. Nah, kategori fi sabilillah ini yang disepakati oleh para ulama memang individu, manusia, individu. Kemudian apakah boleh dia berupa bukan individu, bukan manusia, berupa bangunan yang bangunan ini potensi fisabilillahnya juga besar, masjid misalnya ya, atau misalnya sekolah, madrasah yang dipakai justru juga untuk fisabilillahnya lebih besar. Nah, memang dalam hal ini ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang setuju dengan fisabilillah boleh juga dimasukkan dalam kategori masjid, bangunan, jalan raya dan seterusnya. Tapi ada sebagian dari ulama juga yang tidak setuju. Nah, anggap saja khilafiyah di antara para ulama ini, kita pilihlah salah satunya. Kalau Basnas kita ya nampaknya, dan LAS juga dari praktek-praktek yang sering kita perhatikan di lapangan bersama teman-teman di LAS, mereka mengambil pendapat para ulama yang membolehkan jatah uang zakat itu untuk dibangunkan dengan model bangunan yang memang keperuntukannya jelas-jelas fisabilillah, seperti itu. Sangat membolehkan, seperti itu. Tapi memang kita tidak menutup mata kalau seandainya memang ada, misalnya ada kiai, ada ulama yang tidak setuju, biarkanlah, bukan biarkanlah, maksudnya ini adalah ranah khilafiyah. Sebagaimana khilafiyahnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang kunut ya ahlan wa sahlan, yang tidak kunut ya ahlan wa sahlan, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi saya kira itu dulu ya. Saya jam 8 sama Yakesma, Ustaz Somad ada agenda di Mariana, juga masih tentang masalah zakat ini juga loh dengan teman-teman dari Yakesma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal Ramadan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.